Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Diah Nawasari, yang kedua Fadila Nur Latifah, yang ketiga Latifah, yang keempat Yoda Aulia Arma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi karya ilmiah. Yang pertama, hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yoda Aulia Arma. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diteliti. Karya ilmiah ditulis secara runtun dan sistematis. Karya ilmiah termasuk dalam karangan non-fiksi, yaitu sebuah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya yang ditulis oleh penulis. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Baiklah, saya Latifah akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Kemudian yang kedua ada artikel. Artikel adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang lebih bersifat mendalam dibandingkan dengan S1. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Kemudian yang keenam ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Latifah, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, dan yang keempat menggunakan bahasa baku. Selanjutnya yaitu membuat karya ilmiah. Ada 8 cara untuk membuat karya ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua tahap pengumpulan informasi.
Yang ketiga, tahap pelaksanaan draft. Yang keempat, tahap menulis draft. Yang kelima, tahap revisi. Yang keenam, tahap penyuntingan. Yang ketujuh, tahap publikasi. Yang ke-8, evaluasi. Mungkin ini saja video dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.